Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, tengah malam saya berefleksi dan saya mau mengatakan apa kepada Anda sekalian. Dalam refleksi tersebut muncullah sebuah pertanyaan yang hendak saya bagikan kepada Anda sekalian. Pertanyaannya sebagai berikut: apa yang membuat kisah perkawinan di Kana itu menjadi luar biasa? Sekali lagi saya katakan, apa yang membuat kisah pesta perkawinan di Kana itu menjadi luar biasa? Jawabannya, karena di dalam pesta perkawinan itu terdapat yang namanya keterlibatan. Karena di dalamnya terdapat keterlibatan. Tetapi mari kita berpikir, pada umumnya ketika orang mau terlibat dalam kapasitas apapun, mereka selalu memiliki ukurannya adalah semua bagaimana tergantung dari saya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau ukurannya itu semua tergantung bagaimana dengan saya, apa yang dimaksud dari keterlibatan di dalam perkawinan dalam pesta di Kana itu? Maka saya merumuskan, ketika ada keterlibatan berarti setiap orang memberi diri untuk mengambil bagian yang terbaik dan bukan untuk mencari kepuasan semata. Sekali lagi saya katakan, memberi diri untuk mengambil bagian terbaik dan bukan untuk mencari kepuasan. Dan ternyata ketika kita diajak untuk memberi diri untuk mengambil bagian yang terbaik, dan itu ditunjukkan oleh setiap orang yang hadir di dalam pesta perkawinan di Kana itu. Siapa saja? Bunda Maria, Yesus, para murid, pelayan-pelayan, pemimpin pesta, dan juga mempelai laki-laki. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita akan melihat yang pertama-tama bertindak adalah Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria punya keterlibatan? Apa keterlibatannya? Keterlibatannya ternyata Bunda Maria percaya pada Yesus, dan Bunda Maria memberi sungguh-sungguh akan apa yang menjadi kebutuhan dan keadaan saat itu. Dan bahkan Bunda Maria memberi informasi kepada Yesus, dan bahkan meminta pelayan mengerjakan apa yang diperintahkan Yesus. Apa yang pertama-tama dikatakan oleh Bunda Maria? Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Itu keterlibatan dari Bunda Maria. Sedangkan keterlibatan dari Yesus, Yesus bisa saja mengatakan, saya tidak mau membantu Bunda Maria. Walaupun pertanyaannya agak sedikit aneh. Ketika Yesus berkata kepada Bunda Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi sebaliknya yang dilakukan oleh Yesus, walaupun waktunya belum tiba untuk membuat mujizat pertama kali, ternyata Yesus tetap bertindak, dan akhirnya Injil yang disebut sebagai pesta perkawinan di Kana itu adalah tanda pertama Yesus untuk melakukan mujizatnya di tengah banyak orang. Sedangkan keterlibatan yang berikutnya yang boleh kita lihat adalah dari sisi pelayan. Ternyata pelayan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Bunda Maria dan juga Yesus itu. Sedangkan yang lainnya adalah pemilik pesta. Ternyata pemilik pesta juga mengambil keterlibatan dengan caranya. Ternyata ia memberikan yang terbaik walaupun ada kekurangan. Sehingga ia bisa menganggap, oh saya pikir semuanya berjalan dengan baik. Ternyata tidak. Dan yang tidak kalah pentingnya mempelai pria. Ternyata mempelai pria juga merasakan apa yang dibuat oleh Yesus. Ia sungguh-sungguh merasakan dan dapat anggur yang baik. Walaupun dikatakan dalam Injil biasanya orang menghadirkan anggur yang baik dulu, baru yang kurang baik itu di bagian akhir. Ternyata tidak demikian. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting keterlibatannya adalah para murid. Ternyata para murid percaya karena ikut Yesus, karena disitulah para murid pertama kalinya melihat tanda dan mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus dalam pesta perkawinan di Kana. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, dari semuanya ini kita bisa berefleksi.
Jika setiap orang yang hadir di dalam pesta perkawinan itu menggunakan egonya masing-masing, tentu pesta perkawinan tersebut tidak akan berarti apa-apa. Bagaimana jika pemilik pesta anggur itu, bagaimana jika pemilik pesta itu kehabisan anggur? Kita bisa membayangkan. Ternyata tradisi Yahudi itu kalau orang melaksanakan pesta perkawinan dan kehabisan anggur itu hanya akan menimbulkan yang namanya rasa malu. Sehingga anggur itu menjadi hal yang pokok dan harus ada di dalam pesta perkawinan dan kualitasnya harus tetap terjaga dengan baik. Saudari, saudara terkasih dalam Kristus, apa poin refleksi yang bisa kita bawa dalam kehidupan ini, dalam perayaan pesta perkawinan di Kana ini? Saya merumuskannya ke dalam 4 hal. Yang pertama, ketika kita merasakan yang namanya mujizat dan juga kehadiran Tuhan dalam hidupmu, entah itu doa, entah itu pekerjaan, entah tugas-tugas kita sehari-hari, maka kita diajak tetap untuk terlibat. Kita tetap diajak untuk memberi diri ini sepenuhnya terhadap apa yang kita lakukan, dan yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar. Dan yang kedua, kalau kita sudah terlibat, lakukanlah semua dengan hati. Apapun yang kita lakukan dengan hati, semuanya pasti bisa dikalahkan, termasuk ego kita sendiri. Dan bahkan kita tahu jika setiap sisi hidup ini dilakukan dengan ego, maka semuanya akan terasa membosankan. Maka kita lihat keterlibatan dari orang-orang yang ada di dalam pesta perkawinan di Kana. Itu sebagai bukti bahwa Yesus dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya melakukan dengan hati dan bukan dengan ego. Dan sekalipun mereka terlibat dalam hal yang begitu kecil, ternyata itu bermakna bagi kehidupan mereka. Setelah kita merasakan mujizat, setelah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, dan kita terlibat dan akhirnya kita melakukan semuanya dengan hati, ingatlah, ternyata di dalam diri Anda ada karunia Allah yang diberikan kepada Anda sekalian di dalam hidup, dan itu istimewa. Artinya manusia itu bukan sekedar diciptakan lalu kemudian dibiarkan saja, tidak. Tetapi dengan roh yang satu dan roh yang sama yang diberikan Allah, dan itu di dalamnya terdapat karunia yang ada pada diri Anda sekalian, kita diajak untuk terlibat. Apa contohnya? Kalau kita melayani, Mbok Yao melayani dengan ikhlas, Mbok Yao melayani itu dengan tulus, maka itulah kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik dari diri ini, karena di dalam diri kita itu ada kasih karunia Allah sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, ingatlah, pesta perkawinan di Kana adalah lambang kemuliaan dan kehadiran Tuhan yang membawa kegembiraan bagi setiap manusia. Dan kita diajak untuk menikmati itu semua. Tuhan memberkati.